Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Risalah 73. Allah memberitahu para walinya tentang kesalahan-kesalahan dan kepalsuan orang, dan pernyataan-pernyataan palsunya tentang tindakan, kata, pikiran dan tujuannya. Para waliullah dibuat amat cemburu akan Tuhannya, nabinya dan agamanya. Kemarahan batiniah dan kemarahan lahiriah terpacu oleh fikirannya. Bagaimana bisa senang, bila mempunyai penyakit dalam dan luar? Bagaimana bisa beriman akan keesaan Tuhan, bila berkecenderungan kesyirikan manusia darinya dan bila masih berpihak kepada musuh, setan yang terkutuk, dan munafik yang kelak dicampakkan ke dasar neraka dan tinggal untuk selamanya, menyebut kesalahan-kesalahan seperti itu, tindakan-tindakan kejinya dan pengakuannya sebagai sidik, keberasingannya dengan mereka yang telah meluruhkan diri ke dalam takdir, terluncur dari lidah sang wali. Kadang dikarenakan kecemburuan akan keagungan Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Agung. Kadang karena menolak orang palsu seperti itu, dan sebagai teguran baginya, kadang karena kemahakuasaan kehendak dan kemurkaannya terhadap orang palsu yang mendustakan para wali. Para wali mengutuk pengumpatan terhadap orang semacam itu. Dan, bolehkah para wali mengumpat seseorang? Bisakah mereka memerhatikan seseorang, tak hadir atau hadir, dan hal-hal yang asing bagi orang-orang yang berkedudukan? Pengutukan semacam itu, dari mereka, tak melebihi firman Allah. Dosa keduanya lebih besar daripada manfaat keduanya. Surat 2, ayat 219. Wajib baginya berdiam diri dalam keadaan-keadaan semacam itu, tunduk dan berupaya mendapatkan keabsahannya, tak berkeberatan terhadap kehendaknya dan walinya yang mencerca pernyataan-pernyataan si palsu. Jika ia bersikap demikian, maka ia mampu mencabut akar-akar kekejian dari dirinya dan dipandang sebagai kembalinya dari kejahilan dan kebiadabannya. Hal itu bagai serangan atas nama sang wali, dan juga menguntungkan si pongah yang berada di tepi jurang kehancuran, karena kepongahan dan ketakpatuhannya, dan Allah menunjuki yang dikehendakinya kepada jalan kebenaran. Risalah 74. Masalah pertama yang patut diperhatikan oleh orang yang berakal ialah keadaan dan suasana dirinya sendiri. Setelah itu barulah ia melihat atau memperhatikan seluruh makhluk dan ciptaan. Dari semua itu, dapatlah diketahui di mana sumber semua itu dan siapa yang mencipta semua itu. Sebab, makhluk itu adalah tanda alkoholik, yang mencipta, tanda yang menunjukkan kekuasaan yang maha gagah dan menunjukkan bahwa yang menciptakan itu tentu maha bijaksana. Adanya makhluk menunjukkan adanya alkoholik, karena semua makhluk itu ada lantaran dia menciptakannya. Inilah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam ulasannya tentang firman Allah, dan dia jadikan untukmu segala yang di langit dan di bumi. Diriwayatkan bahwa ulasan ayat tersebut ialah sebagai berikut. Dalam setiap sesuatu itu ada satu sifat di antara sifat-sifat Allah dan dalam setiap nama itu terdapat satu tanda untuk salah satu di antara nama-namanya. Dengan demikian, kamu pasti berada dalam salah satu di antara nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatannya. Batinnya melalui kuasanya dan zahirnya melalui kebijaksanaannya. Dia tampak di dalam sifat-sifatnya dan terpelihara dirinya. Dirinya terpelihara di dalam sifat-sifatnya dan sifat-sifatnya terpelihara di dalam perbuatan-perbuatannya. Dia menampakkan ilmunya melalui irodatnya dan dia menyatakan irodatnya di dalam geraknya. Dia menyembunyikan kemahiran dan kebijaksanaannya, dan menyatakan kemahiran dan kebijaksanaannya melalui irodatnya. Maka, dia bersembunyi di dalam gaibnya dan tampak di dalam kebijaksanaan dan kekuasaannya. Firman Allah, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Surat 42, ayat 11. Sesungguhnya banyak rahasia-rahasia ilmu kerohanian di dalam kenyataan ini yang tidak diketahui oleh orang-orang yang hatinya tidak mempunyai sinar kerohanian.
Ibnu Abbas mendapatkan ilmu itu karena doa Nabi Muhammad SAW untuknya. Nabi mendoakannya, "Ya Allah, berilah ia pengetahuan tentang agama dan ajarlah ia pengertian tentang Al-Quran." Semoga Allah melimpahkan karunia seperti ini kepada kita semua dan memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah di hari pembangkitan kelak. Amin ya robbal alamin. Risalah 75. Aku memberi nasihat kepada kamu agar kamu takut dan patuh kepada Allah. Turutilah hukum-hukum Allah dan bersihkanlah hatimu. Kontrollah dirimu, relalah dengan Tuhanmu. Tolonglah orang miskin dan orang yang sedang dalam kesusahan. Jagalah kesucian orang-orang kerohanian. Berbuat baiklah kepada seluruh anggota masyarakat. Nasihatilah para kaula muda. Hindarilah permusuhan dengan rekan dan teman. Janganlah suka menimbun harta benda. Hindarkanlah dirimu dari berkawan dengan orang-orang yang bukan golongan yang menuju jalan kerohanian dan dari menolong mereka di dalam perkara dunia dan agama. Menurut agama, hakikat kemiskinan itu ialah kamu tidak lagi memerlukan apa-apa dari orang lain yang seperti kamu juga, sedangkan kekayaan ialah kamu berada melampaui garis keperluan makhluk seperti kamu juga. Tasawuf bisa didapati bukan melalui pembicaraan atau percakapan, melainkan melalui lapar dahaga dan menjauhkan diri dari apa yang kamu sukai. Janganlah kamu menonjolkan kepandaianmu di hadapan darwisi, tapi hendaklah kamu bersikap lemah lembut, karena, jika kamu menonjolkan kepandaianmu, maka dia tidak akan merasa senang. Dia akan senang jika kamu bersikap lemah lembut. Tasawuf itu berdasarkan 8 sifat atau kualitas. Bermurah hati seperti Nabi Ibrahim alaihi salam, menyerah dengan sukarela seperti Nabi Ishak alaihi salam. Bersabar seperti Nabi Ayub alaihi salam, salat seperti Nabi Zakaria alaihi salam, miskin seperti Nabi Yahya alaihi salam, memakai pakaian bulu seperti Nabi Musa alaihi salam, mengembara seperti Nabi Isa alaihi salam, beragama seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh para nabi dan rasul, dan semua keluarga dan sahabatnya. Semoga keselamatan tercurahkan atas mereka seluruhnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.